Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan business plan dan anggaran Tabesol Butik. Anggota kelompok 5 sendiri yaitu ada Patricia Marlinda dengan NIM 182114054, Matilda Angelica Jonathan 182114065, Amanda Angelin Borunadea 182114076, dan Nia Novita Kristianingsih 182114084. Saya Amanda Angelin. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Perusahaan kami bernama Tabesol Butik yang berada di Jalan Beo nomor 45A, Merican, Catur Tunggal, Depok, Kota Yogyakarta, dengan nomor telepon 0858 0131 5276. Pemilik Tabesol Butik sendiri bernama Belrisa Eleanor Davira yang bertempat tinggal di Jalan Randu nomor 128B, Condong Catur, Kota Yogyakarta, dengan nomor telepon 0823 2367 3463. Semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka kami berinisiatif untuk membuka usaha butik yang up to date dan mengerti tentang kebutuhan masyarakat, terutama anak muda. Kota Yogyakarta merupakan kota yang relatif memiliki tingkat perkembangan yang sangat cepat dan mayoritas masyarakatnya memiliki pola pikir yang maju dan modern. Mereka seringkali mencari kebutuhan fashion yang sedang tren dan up to date. Selain itu, butik kami juga menargetkan pemasaran ke daerah Bali dan Lombok karena kebutuhan masyarakat dan wisatawan di sana akan fashion amat tinggi. Usaha butik ini kami buat atas keinginan kami sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun, karena kami memiliki hobi dan kegemaran yang sama di bidang fashion. Usaha butik ini kami beri nama Tabesol Butik. Tabesol Butik berdiri untuk mempelopori kecintaan anak muda terhadap fashion yang kekinian, tanpa melupakan corak serta identitas daerah. Tabesol Butik sendiri menyediakan kebutuhan fashion seperti celana jeans dengan berbagai ukuran, warna, dan bahan yang bervariasi dengan desain kekinian dan sangat cocok dipakai oleh generasi milenial. Berikut adalah gambaran umum dan rencana usaha Tabesol Butik. Tabesol Butik adalah sebuah butik yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Butik kami fokus untuk menjual dan memproduksi celana jeans. Terdapat banyak pilihan celana jeans yang dapat ditemui di butik kami, dengan banyak pilihan warna, model, hingga berbagai macam pilihan bahan yang digunakan untuk membuatnya. Customer juga dapat custom celana jeans sesuai dengan keinginan mereka. Konsep bisnis yang kami gunakan adalah pengambilan bahan polydenim dan corduroy dari pemasok berkualitas, serta memilih rekanan penjahit yang handal untuk mengerjakan pesanan celana jeans. Butik kami juga memilih karyawan yang kompeten untuk pengerjaan celana jeans demi menciptakan produk yang unggul dan dapat bersaing di pasaran. Target pasar bagi produk kami adalah untuk semua kalangan masyarakat, terutama wanita, dan tidak terpacu pada golongan-golongan masyarakat tertentu. Secara khusus, produk kami mengacu pada pelajar atau mahasiswa sebagai pangsa pasar utama dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya penjualan online berbasis sosial media, web, dan aplikasi atau marketplace. Yang kedua, memberikan website yang menyediakan kebutuhan customer dalam bidang fashion dengan memberikan kesempatan untuk mendesain sendiri celana dan hasilnya akan diolah lalu siap untuk diantarkan kepada customer. Tujuan didirikannya perusahaan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan contoh berwirausaha bagi masyarakat. Dan yang terakhir, menciptakan produk pakaian yang berkualitas unggul. Saya Matilda Angelica Jonathan, NIM 182114065 akan lanjut menjelaskan sasaran perusahaan. Sasaran untuk produk yang kami buat yaitu kepada semua kalangan masyarakat, terutama para wanita dan tanpa membedakan golongan-golongan tertentu.
karena kami berfokus dalam pembuatan celana jeans untuk wanita dengan motif yang kekinian dan up-to-date, cocok untuk masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi terhadap fashion. Kami juga menargetkan supaya customer merasa nyaman dengan celana jeans yang kami produksi karena kami telah memilih bahan yang berkualitas tinggi dan dengan pengerjaan sedetail mungkin sehingga customer dapat terlihat keren dan fashionable saat memakai produk kami. Secara khusus, kami menargetkan penjualan kepada pelajar maupun mahasiswa karena desain-desain yang kami buat sangat cocok dipakai oleh kaum milenial. Namun, kami tidak hanya berfokus pada desain yang kekinian saja karena pilihan bahan yang berkualitas juga sangat dipertimbangkan demi kenyamanan dan kepuasan. Selanjutnya, visi perusahaan, mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal fashion yang trend and up to date untuk memberikan warna dan gaya dalam kehidupan. Selanjutnya, misi perusahaan, memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT. Untuk strength, yang pertama, Tabesol Boutique mampu menekan harga produksi sehingga produk yang dipasarkan memiliki harga yang dapat bersaing di pasaran. Yang kedua, dapat bersaing dengan brand-brand lain dengan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, memiliki kualitas bahan denim dan corduroy yang baik dan unggul. Yang terakhir, keempat, mampu menciptakan desain yang up-to-date dan fashionable. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, SDM yang kurang profesional dan maksimal dalam hal administrasi keuangan. Yang kedua, iklan dan promosi belum secara rutin dilakukan. Selanjutnya, opportunity. Yang pertama, lokasi butik yang strategis. Yang kedua, tren penggunaan celana jeans terus meningkat dan tidak pernah pudar sehingga menjadikan peluang untuk terus meningkatkan produktivitas dan diverifikasi produk. Selanjutnya, threat. Yang pertama, perekonomian nasional yang tidak stabil sehingga menyebabkan perubahan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan harga bahan baku yang tidak stabil yang akan berpengaruh pada biaya produksi dan harga jual. Yang terakhir, ketiga, terus bermunculan usaha-usaha baru yang sejenis sehingga menambah daftar persaing. Selanjutnya, rencana produksi. Yang pertama, produk unggulan yaitu celana jeans. Yang kedua, sasaran utama produksi. Ada pelajar terutama wanita, mahasiswa terutama wanita, dan pegawai atau pekerja terutama wanita. Selanjutnya, yang ketiga, produk pengembangan. Di sini ada celana jeans denim dan celana jeans. Selanjutnya, rencana tim produksi. Dari data yang telah berhasil dikumpulkan, kami memiliki jumlah 500 karyawan yang terdiri dari karyawan untuk melakukan proses pengukuran dan pemotongan bahan, dan karyawan untuk melakukan penjahitan. Selain itu, kami juga memiliki karyawan lain untuk bagian administrasi pabrik dan pemeliharaan serta perbaikan. Kelima, pemasok. Kami memiliki 2 pemasok untuk bahan kain denim dan 2 pemasok bahan corduroy dengan kualitas terbaik. Kami telah memilih 2 pemasok utama untuk menghindari adanya keterlambatan pengiriman atau ketersediaan bahan baku. Kemudian saya akan melanjutkan. Saya Patricia Marlinda, NIM 182114054. Akan melanjutkan yang kelima, rencana pemasaran. A. Analisis target pelanggan. Target pelanggan kami adalah pelajar terutama wanita atau mahasiswa, terutama wanita dan pegawai atau pekerja, terutama wanita dengan menggunakan pemasaran melalui e-commerce atau pemesanan secara langsung sehingga dapat mencakup lebih banyak peminat. Kemudian, B. Strategi penentuan harga. Terdapat 3. Yang pertama, penentuan harga dengan cara survei harga di pasaran dan disesuaikan dengan biaya produksi. Yang kedua, pemberian diskon 5% untuk customer yang memiliki kartu member butik. Yang ketiga, pemberian diskon 15% untuk setiap pembelian dengan batas minimal tertentu. Selanjutnya, C. Strategi promosi. Terdapat 4 strategi promosi. Yang pertama, promosi melalui website dan e-commerce. Yang kedua, memberikan harga berbeda kepada reseller. Yang ketiga,
service excellence, dan yang keempat, display yang menarik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai anggaran bisnis plan. Yang pertama, data perusahaan. Dalam pembuatan anggaran bisnis plan Tabesol Butik, kelompok mengambil data berdasarkan hasil diskusi yang didapat dari perkiraan harga pasar dengan internet sebagai sumbernya. Berikut data perolehannya. A. Rencana penjualan. Pengalaman penjualan selama 3 tahun terakhir dalam satuan unit. Untuk tahun 2018, volume penjualan 20.000. Untuk tahun 2019, volume penjualan 44.500. Untuk tahun 2020, volume penjualan 57.000. Sehingga totalnya menjadi 121.500. Dalam menentukan ramalan penjualan untuk periode 2021, manajemen menggunakan metode Least Square untuk bisa mendapatkan data ramalan penjualan per triwulan yang didasarkan pada tren penjualan dan indeks musim. Perusahaan memasarkan sebagian pasar produksinya dengan mengekspor hasil produksinya keluar wilayah Bali dan Lombok. B. Distribusi penjualan. Produk direncanakan akan didistribusikan di daerah pemasaran, wilayah pemasaran Bali dengan proporsi penjualan 70, wilayah pemasaran Lombok dengan proporsi penjualan 30. Totalnya menjadi 100. Kemudian C. Pola penjualan. Pola penjualan yang direncanakan untuk seluruh wilayah. Periode kuartal 1, Bali 40%, Lombok 30%. Periode kuartal 2, Bali 20%, Lombok 10%. Periode kuartal 3, Bali 40%, Lombok 60%. Saya Nia Novita, NIM 182114084 akan melanjutkan mengenai harga jual. Karena adanya perbedaan lokasi pemasaran, maka harga jual produk per unitnya dibedakan untuk masing-masing wilayah, yaitu wilayah Bali dan juga wilayah Lombok. Berikut merupakan daftar harga jual untuk produk Tabesol Butik. Yang pertama, jenis polidenim di Pulau Bali dengan harga Rp220.000 per unit dan di Pulau Lombok seharga Rp180.000 per unit. Sedangkan kain corduroy di Bali dengan harga Rp250.000 per unit dan di Lombok seharga Rp230.000 per unit. Selanjutnya ada rencana tenaga kerja langsung berdasarkan jam kerja langsung per unit dan upah per CKL. Terdiri dari dua departemen, yang pertama proses pengukuran dan pemotongan dan yang kedua proses penjahitan. Yang pertama, proses pengukuran dan pemotongan dengan SUR 1,5 dan tarif upah per DHL-nya sebesar Rp4.000. Yang kedua, proses penjahitan dengan SUR 3 dan tarif upah per DHL-nya sebesar Rp12.000. Selanjutnya, rencana biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya overhead pabrik yang dianggarkan di Departemen Produksi untuk tahun 2021. Terdiri dari dua departemen, yaitu proses 1 dan proses 2, lalu selanjutnya jasa X dan jasa Y. Lalu departemen yang pertama, proses 1, kegiatannya pengukuran dan pemotongan dengan jumlah BOP 12 juta. Lalu proses kedua, kegiatan penjahitan dengan jumlah BOP 23 juta. Lalu jasa X dengan kegiatan administrasi pabrik dengan jumlah BOP 2 juta. Dan jasa Y dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan dengan jumlah BOP 1.500.000. Lalu selanjutnya, yang kedua yaitu rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa. Yang pertama terdiri dari Departemen Pemberian Jasa dan yang kedua dari Departemen Pemakaian Jasa. Departemen Pemberian Jasa yang pertama yaitu jasa X dengan proses 1 sebesar 40%, proses 2 sebesar 35%, dan jasa Y sebesar 25%. Lalu Departemen Pemberi Jasa yang kedua yaitu jasa Y dengan proses 1 sebesar 30%, proses 2 dengan sebesar 45%, dan jasa X sebesar 25%. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat kegiatan. Tingkat kegiatan di Departemen Proses 1 adalah 10 jam dengan komposisi 50% untuk produk A dan 50% untuk produk B. Lalu tingkat kegiatan di Departemen Proses 2 adalah 5 jam dengan komposisi 60% untuk produk A dan 40% untuk produk B. Lalu yang keempat yaitu unit produksi dan harga jual produk. Produk A diproduksi sebesar 54.250 unit dengan harga Rp220.000 per unit untuk wilayah Bali dan dengan harga Rp180.000 per unit untuk wilayah Lombok dengan produk polidenim. Lalu untuk produk B diproduksi sebanyak 54.250 unit
dengan harga 250 per unit untuk wilayah Bali dan dengan harga 230 unit untuk wilayah Lombok dengan produksi corduroy. Lalu selanjutnya yang kelima, biaya produksi lain per jenis produk yang terdiri dari jenis biaya, produk A dan juga produk B. Untuk jenis biaya yang pertama, bahan mentah dengan produk A sebesar 1.968.000. Lalu produk B sejumlah 1.096 juta. Lalu jenis biaya yang kedua yaitu tenaga kerja langsung dengan produk A 3.603.750.000 dan produk B sebesar 3.603.750.000. Lalu yang keenam, biaya pemasaran sebesar 30 juta. Yang kedua, biaya administrasi keuangan sebesar 25 juta. Lalu selanjutnya adalah rencana produksi, terdiri dari dua, yang pertama proses produksi dan yang kedua persediaan produk jadi. Yang pertama proses produksi. Proses produksi untuk jeans di Tabesol Boutique dilakukan melalui dua tahapan. Yang pertama, proses 1 dengan tahap pengukuran dan pemotongan dan proses 2 dengan tahap penjahitan. Untuk kelancaran proses produksi dibantu dengan dua departemen, yaitu Departemen Administrasi Pabrik dan Departemen Pemeliharaan dan Perbaikan. Lalu yang kedua ada persediaan produk jadi. Yang pertama, perusahaan menetapkan tingkat persediaan akhir untuk polydenim tahun 2021 sebesar 23.000 unit jeans. Dan diperkirakan untuk tahun 2021 besarnya persediaan akhir adalah sebesar 16.500 unit. Lalu yang kedua, perusahaan menetapkan tingkat persediaan akhir untuk corduroy tahun 2021 adalah 12.000 unit. Dan untuk tahun 2021 diperkirakan besarnya persediaan akhir adalah sebesar 17.500 unit. Lalu selanjutnya ada rencana bahan mentah. Yang pertama, penggunaan bahan mentah per produk. Dengan keterangan yang pertama, kuartal pertama kain polydenim sebesar 18.000 meter, kain corduroy sebesar 17.000 meter. Untuk kuartal 2, kain polydenim sebesar 15.000 meter dan kain corduroy sebesar 14.000 meter. Untuk kuartal ketiga, kain polydenim sebesar 12.000 meter dan kain corduroy sebesar 11.000 meter. Lalu yang kedua ada persediaan bahan mentah yang terdiri dari yang pertama, jenis kain polydenim dengan 3 SUR dan harga per unit sebesar Rp12.000 per meter dan persediaan awal sebesar 10.000 meter. Yang kedua, kain corduroy dengan 3 SUR dan Rp8.000 per meter, sedangkan persediaan awalnya sebesar 9.000 meter. Lalu dari data perusahaan diperoleh anggaran bisnis plan yang meliputi 5 hal. Yang pertama, anggaran penjualan, yang kedua, anggaran produksi, yang ketiga, anggaran bahan baku, yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung, dan yang kelima, anggaran BOP atau biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai laporan laba rugi, terdiri dari keterangan produk A, produk B, dan juga total. Yang pertama, penerimaan penjualan untuk produk A yaitu sebesar Rp11.935.000, didapat dari Rp220.000 dikalikan dengan 54.250 unit. Lalu produk B sebesar Rp13.962.500.000, didapat dari Rp250.000 dikalikan dengan 54.250 unit. Lalu total penerimaan penjualan untuk produk A dan produk B yaitu sebesar Rp25.497.500.000. Untuk harga pokok penjualan produk A sebesar Rp5.471.111.111. Untuk produk B yaitu Rp4.716.528.889. Lalu total untuk HPP atau total harga pokok penjualan yaitu Rp10.310.001. Harga pokok penjualan dihitung pada slide selanjutnya. Lalu laba kotor untuk produk A yaitu sebesar Rp6.328.889. Untuk produk B yaitu Rp8.845.971.111. Lalu total laba kotor untuk produk A dan produk B yaitu sebesar Rp15.187.500.000
499.999. Laba kotor didapat dari penerimaan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya, yang keempat ada biaya usaha. Biaya usaha terdiri dari biaya pemasaran sebesar 30 juta dan biaya administrasi keuangan sebesar 25 juta. Lalu total dari biaya usaha yaitu sebesar 55 juta. Lalu selanjutnya laba sebelum pajak sebesar 15.132.499.999 rupiah. Hal ini didapat dari laba kotor dikurangi dengan total biaya usaha. Lalu pajaknya sebesar 15% yaitu dari 15.132.499.999 dikalikan dengan 15% dengan hasil 2.269.875.000 rupiah. Lalu yang terakhir menghitung laba setelah pajak didapat dari laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak yaitu sebesar 12.862.624.999 rupiah. Berikut cara menghitung forecast penjualan tahun 2021 dengan menggunakan metode trend least square. Penjualan pada tahun 2018 sebanyak 20.000 dengan X-1, X kuadrat 1, dan XY minus 20.000. Penjualan tahun 2019 sebanyak 44.500 dengan X0, X kuadrat 0, dan XY 0. Penjualan tahun 2020 sebanyak 57.000 dengan X1, X kuadrat 1, dan XY 57.000. Total penjualan yaitu 121.500. Total X adalah 0, total X kuadrat adalah 2, dan total XY adalah 37.000. Cara menghitung dengan menggunakan metode least square sendiri adalah yang pertama mencari A dengan cara sigma Y dibagi N, yaitu 121.500 dibagi 3 yang hasilnya 40.500. Kemudian mencari B dengan cara sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yaitu 37.000 dibagi 2 yang hasilnya 18.500. Maka dapat dihitung penjualan pada tahun 2021 dengan menggunakan rumus A plus B kali X yaitu 40.500 ditambah 18.500 dikalikan 2 yang hasilnya menjadi 77.500. Dengan demikian dapat diperoleh ramalan penjualan tahun 2021 sebesar 77.500 unit. Berikut adalah anggaran penjualan jeans polydenim Tabesol Butik pada tahun 2021 dengan asumsi Bali sebanyak 70% dan Lombok sebanyak 30%. Jumlah penjualan didapatkan dari jumlah penjualan per unit dikalikan harga per unit. Untuk Bali pada kuartal 1, jumlah penjualan sebanyak 21.700 unit dikalikan 220.000, hasilnya menjadi 4.774.000.000 rupiah. Untuk kuartal kedua, sebanyak 10.850 unit dikalikan 220.000 rupiah, hasilnya menjadi 2.380.000.000 rupiah. Pada kuartal ketiga, sebanyak 21.700 unit dikalikan 220.000 rupiah, hasilnya menjadi 4.774.000.000 rupiah. Jumlah penjualan di Bali yaitu sebanyak 54.250 unit dan sejumlah 11.935.000.000 rupiah. Untuk Lombok pada kuartal 1 jumlah per unit 6.975 unit dikalikan 180.000, hasilnya 1.255.500.000 rupiah. Kuartal kedua 2.325 dikalikan 180.000,
hasilnya Rp418.500.000. Pada kuartal ketiga, sebanyak 13.950 unit dikali 180.000, hasilnya Rp2.511.000.000. Untuk Lombok, jumlah penjualan ada 23.250 unit dengan total keseluruhan Rp4.185.000.000. Untuk total penjualan Bali dan Lombok pada kuartal pertama sebanyak Rp6.029.500.000. Pada kuartal kedua Rp2.805.500.000. Pada kuartal ketiga Rp7.285.000.000 dan total keseluruhan menjadi Rp16.120.000.000. Berikut adalah anggaran penjualan untuk jeans Corduroy pada tahun 2021 untuk Tabesol Butik dengan asumsi Bali sebanyak 70% dan Lombok sebanyak 30%. Jumlah penjualan didapatkan dari jumlah penjualan per unit dikalikan harga per unit. Untuk Bali pada kuartal 1 sebanyak 21.700 unit dikali 250.000, hasilnya Rp5.425.000.000. Pada kuartal kedua 10.850 unit dikalikan Rp250.000, hasilnya Rp2.412.500.000. Untuk kuartal ketiga 21.700 dikalikan 250.000, hasilnya Rp5.425.000.000. Totalnya menjadi 54.250 unit dan hasil penjualannya Rp13.562.500.000. Untuk Lombok pada kuartal pertama 6.975 unit dikalikan Rp230.000, hasilnya Rp1.604.250.000. Pada kuartal kedua 2.325 unit dikalikan Rp230.000, hasilnya Rp534.750.000. Untuk kuartal ketiga 13.950 unit dikali Rp230.000, hasilnya Rp3.208.500.000. Total penjualan sebanyak 23.250 unit dengan hasil Rp5.347.500.000. Untuk total penjualan Bali dan Lombok pada kuartal pertama sejumlah Rp7.029.250.000. Pada kuartal kedua Rp3.447.250.000. Pada kuartal ketiga Rp8.633.500.000 dan hasil keseluruhan menjadi Rp18.910.000.000. Berikut adalah anggaran produksi jeans polydenim Tabesol Butik pada tahun 2021. Penjualan setahun sebesar 77.500 ditambahkan persediaan akhir sebanyak 23.000, hasilnya tersedia untuk dijual yaitu 100.500, dikurangi dengan persediaan awal sebanyak 16.500 dan hasil yang diproduksi sebanyak 84.000. 84.000 ini akan dibagi secara rata pada kuartal 1, 2, dan 3 yang hasilnya menjadi Rp28.000. Penjualan pada kuartal 1 sebanyak 28.675 ditambahkan persediaan akhir sebanyak 15.825, hasilnya menjadi 44.500. Hasil persediaan akhir pada kuartal 1 sebanyak 15.825 akan menjadi persediaan awal pada kuartal 2. Selanjutnya 44.500
dikurangi dengan persediaan awal 16.500, hasil yang diproduksi 28.000. Pada kuartal kedua, penjualan sebanyak 13.175, ditambahkan persediaan akhir 30.650, hasilnya 43.825. Dikurangi dengan persediaan awal 15.825, hasilnya 28.000. Pada kuartal ketiga, penjualan 35.650, ditambah persediaan akhir 23.000. Hasilnya 58.650. Ini adalah kuncinya. Hasilnya akan sama jika ditambahkan ke atas, yaitu 35.650 ditambah 23.000, hasilnya 58.650, atau ditambahkan ke bawah, yaitu 30.650 ditambah 28.000, hasilnya juga akan sama, yaitu 58.650. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran produksi jeans corduroy. Yang pertama, kita perlu mencantumkan unit penjualan setahun dan kuartal sesuai rencana yang telah ditentukan. Kita sudah menghitung penjualan tersebut di sebelumnya. Kita bisa diisi kuartal 1 sebesar 28.675 unit, kuartal kedua 13.175 unit, kuartal ketiga 35.650 unit. Kuartal tersebut bisa dijumlahkan menjadi setahun, yaitu 77.500 unit. Kedua, kita perlu mencantumkan persediaan awal maupun persediaan akhir tahun sehingga diperoleh unit produksi untuk 1 tahun. Dengan menyesuaikan dengan soal, persediaan akhir sebesar 12.000. Tersedia dijual bisa dihitung penjualan ditambah dengan persediaan akhir menjadi sebesar 89.500 unit. Kemudian persediaan awal pun sudah dijelaskan di soal, di mana sebesar 17.500 unit. Selanjutnya, unit produksi bisa diperhitungkan tersedia dikurangi dengan persediaan awal menjadi 72.000 unit. Untuk produksi rata-rata per kuartal bisa dihitungkan 72.000 di unit produksi setahun dibagi dengan 3 kuartal menjadi 24.000. Maka setiap kuartal untuk unit produksi sebesar 24.000. Saya akan ambil contoh untuk kuartal 1. Penjualan sudah diketahui 28.675 unit. Selanjutnya untuk unit produksi sebesar 24.000. Dan di persediaan awal ini akan sama dengan di kuartal 1. Soalnya kuartal 1 pada bulan Januari itu persediaan awal. Jadi 17.500. Untuk mengetahui tersedia dijual 24.000 ditambah 17.500, maka sebesar 41.500. Untuk persediaan akhir bisa dihitungkan 41.500 dikurangi dengan 28.675. Dan juga kuartal 2 dan kuartal 3. Untuk kuartal 2, persediaan awal akan diambil dari kuartal 1 persediaan akhir. Dan juga kuartal 3, untuk persediaan awal akan diambil pada kuartal sebelumnya persediaan akhir. Kunci terletak pada kolom tersedia dijual untuk kuartal sebesar 47.650 unit yang diperoleh dari penjumlahan ke atas 24.000 unit ditambah 23.650 unit, atau penjumlahan ke bawah 35.650 unit ditambah dengan 12.000 unit pada kuartal 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran kebutuhan bahan mentah periode 2021. Kita bisa mengisi periode yaitu kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Selanjutnya kita bisa unit produksi sesuai dengan di soal, yaitu 18.000 unit. Kain polydenim juga surnya sebesar 3 untuk setiap kuartal.
Dan kain corduroy, surnya juga setiap kuartal sebesar 2,5. Untuk kebutuhan diperhitungkan dengan unit produksi dikalikan dengan sur. Maka untuk kain polydenim kebutuhannya 18.000 unit dikalikan dengan sur sebesar 3, maka jadi 54.000 meter. Dan juga kain corduroy kebutuhannya dihitungkan unit produksi sebesar 18.000 dikalikan dengan sur 2,5, maka menjadi 45.000 meter. Maka untuk anggaran kebutuhan bahan mentah pada periode 2021, kain polydenim totalnya sebesar 162.000 meter. Dan juga kain corduroy totalnya 135.000 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran pembelian bahan mentah kain polydenim pada periode 2021. Kita bisa menulis periodenya kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Kebutuhan bahan mentah setiap kuartal sudah dijelaskan pada anggaran kebutuhan bahan mentah, yaitu sebesar 54.000 meter untuk setiap kuartal. Persediaan akhir untuk setiap kuartal sudah diketahui di soal, yaitu kuartal 1 18.000 meter, kuartal kedua 15.000 meter, kuartal ketiga 12.000 meter. Kebutuhan sementara dihitung dengan kebutuhan bahan mentah ditambah dengan persediaan akhir, yaitu saya akan ambil contoh salah satu, yaitu kuartal 1 54.000 meter ditambah dengan 18.000 meter menjadi 72.000 meter. Persediaan awal untuk setiap kuartal juga sudah diketahui, yaitu kuartal 1 sebesar 10.000 meter, kuartal kedua 18.000 meter, kuartal ketiga 15.000 meter. Untuk pembelian unit bisa kita dihitung kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Saya akan ambil salah satu contoh, yaitu kuartal ke-1. Kebutuhan sementara sebesar 72.000 meter dikurangi dengan persediaan awal 10.000 meter, yaitu menjadi 62.000 meter pada pembelian unit. Dan pembelian harga sudah ditentukan juga, yaitu 12.000 per meter untuk setiap kuartal. Maka jumlahnya bisa dihitung dari unit dikalikan dengan harga. Maka unit 62.000 di kuartal 1, 62.000 meter, dikalikan dengan harga 12.000 per meter, yaitu jumlahnya 744 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran pembelian bahan mentah pada kain corduroy untuk periode 2021. Sama dengan sebelumnya, periodenya diisi kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Kebutuhan bahan mentah pun sudah dihitungkan sebelumnya pada anggaran kebutuhan bahan mentah, yaitu setiap kuartal sebesar 45.000 meter. Dan persediaan akhir pun sudah diketahui, yaitu untuk kuartal 1 sebesar 17.000 meter, kuartal kedua 14.000 meter, kuartal ketiga 11.000 meter. Kebutuhan sementara pun sama perhitungannya, yaitu kebutuhan bahan mentah ditambah dengan persediaan akhir. Yaitu saya akan ambil contoh kuartal kedua 45.000 meter ditambahkan dengan persediaan akhir, yaitu sebesar 14.000 meter. Maka kebutuhan sementara sebesar 59.000 meter. Persediaan awal juga sudah diketahui, kuartal 1 sebesar 9.000 meter, kuartal kedua 17.000 meter, kuartal ketiga 14.000 meter. Maka pembelian unit bisa dihitungkan kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Saya ambil contoh kuartal kedua lagi, 59.000 meter dikurangi dengan persediaan awal sebesar 17.000 meter. Maka pembelian unit sebesar 42.000 meter. Dan harga untuk setiap kuartal sudah diketahui juga. Untuk kuartal 1 sebesar 8.000 rupiah per meter untuk setiap kuartal. Maka untuk kuartal 2 harga jumlahnya sebesar 42.000 unit meter tersebut dikalikan dengan harga 8.000 rupiah per meter, maka totalnya
menjadi 336 juta rupiah. Kemudian akan dijelaskan mengenai perhitungan anggaran jam kerja langsung Tabesol Butik tahun 2021. Departemen Proses Pengukuran dan Pemotongan. Untuk kuartal 1, unit produksi sejumlah 28.675 dari penjualan jeans polidenim kuartal pertama dikalikan dengan sur sebesar 1,5 DLH per unit, sehingga JKL menjadi 43.012,5 DLH. Untuk kuartal kedua, unit produksi sejumlah 13.175 dari penjualan jeans polidenim kuartal kedua, dikalikan dengan sur sebesar 1,5 DLH per unit, sehingga JKL menjadi 19.762,5 DLH. Untuk kuartal ketiga, unit produksi sebesar 37.975 dari penjualan jeans polidenim kuartal ketiga, dikalikan dengan sur sebesar 1,5 DLH per unit, sehingga JKL menjadi 56.962,5 DLH. Sehingga jumlah unit produksi menjadi 79.825 dan JKL menjadi 119.737,5. Kemudian proses penjahitan. Untuk kuartal pertama, unit produksi sejumlah 28.675 dari penjualan jeans corduroy kuartal pertama dikalikan dengan sur sebesar 3 DLH per unit, sehingga JKL menjadi 86.025. Untuk kuartal kedua, unit produksi sebesar 13.175 dari penjualan jeans corduroy kuartal kedua dikalikan dengan sur sebesar 3 DLH per unit, sehingga JKL menjadi 39.525. Untuk kuartal 3, unit produksi sebesar 37.975 dari penjualan jeans corduroy kuartal ketiga dikalikan dengan sur sebesar 3 DLH per unit, sehingga JKL menjadi 113.925. Sehingga jumlahnya menjadi untuk unit produksi 79.825, JKL menjadi 239.475. Kemudian akan dijelaskan mengenai anggaran biaya tenaga kerja langsung Tabesol Butik tahun 2021. Pertama, periode proses pengukuran dan pemotongan. Untuk kuartal 1, JKL sebesar 43.012,5 dari perhitungan anggaran jam kerja langsung sebelumnya pada kuartal 1, dikalikan dengan upah per jam Rp4.000 per DLH, sehingga biaya TKL menjadi Rp172.050.000. Untuk kuartal 2, JKL sebesar 19.762,5 dari perhitungan anggaran jam kerja langsung sebelumnya pada kuartal 2, dikalikan dengan upah per jam Rp4.000 per DLH, sehingga biaya TKL menjadi Rp79.050.000. Untuk kuartal 3, JKL sebesar 56.962,5 dari perhitungan anggaran jam kerja langsung sebelumnya pada kuartal 3, dikalikan dengan upah per jam Rp4.000 per DLH, sehingga biaya TKL menjadi Rp227.850.000. Sehingga jumlahnya untuk JKL menjadi 119.737,5 DLH dan biaya TKL menjadi Rp478.950.000. Kedua, periode proses penjahitan. Untuk kuartal 1, JKL sebesar 86.025 dari perhitungan anggaran jam kerja langsung sebelumnya pada kuartal 1, dikalikan dengan upah per jam Rp4.000 per DLH, sehingga biaya TKL menjadi Rp1.032.300.000. Kemudian untuk kuartal 2, JKL sebesar 39.525 dari perhitungan anggaran jam kerja langsung sebelumnya pada kuartal 2, dikalikan dengan upah per jam Rp4.000 per DLH, sehingga biaya TKL menjadi Rp474.300.000. Kuartal 3, JKL sebesar 113.925 dari perhitungan anggaran jam kerja langsung sebelumnya pada kuartal 3, dikalikan dengan upah per jam
Rp4.000 per DLH, sehingga biaya TKL menjadi Rp1.367.100.000, sehingga jumlahnya menjadi untuk JKL 239.475 DLH, dan biaya TKL menjadi Rp2.873.700.000. Kemudian perhitungan BOP neto. Untuk X mula-mula Rp2.000.000 dari jumlah BOP yang dianggarkan untuk jasa X, ditambahkan Rp494.792 dari perhitungan mencari Y, didapatkan Rp1.979.166,66, dikalikan dengan rencana Departemen Pemakaian Jasa X sebesar 25%. Kemudian dikurangi Rp598.958 dari perhitungan mencari X, didapatkan Rp2.395.833,33 dikalikan dengan rencana Departemen Pemakaian Jasa Y sebesar 25%, sehingga menghasilkan BOP neto Rp1.895.833. Untuk Y mula-mula Rp1.500.000 dari jumlah BOP yang dianggarkan untuk jasa Y, ditambah Rp598.958 dari perhitungan mencari X, didapatkan Rp2.395.833,33 dikalikan dengan rencana Departemen Pemakaian Jasa Y sebesar 25%. Kemudian dikurangi Rp494.792 dari perhitungan mencari Y, didapatkan Rp1.979.166,66 dikalikan dengan rencana Departemen Pemakaian Jasa X sebesar 25%, sehingga menghasilkan BOP neto Rp1.604.167, sehingga jumlahnya untuk mula-mula Rp3.500.000, untuk BOP neto jumlahnya Rp3.500.000. Kemudian BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. BOP langsung proses 1 Rp12 juta, proses 2 Rp23 juta. Alokasi BOP tidak langsung. Jasa X Rp1.022.222, proses 2 Rp748.611. Jasa Y proses 1 Rp766.667, proses 2 Rp962.500. BOP tidak langsung proses 1 Rp1.788.889 dari alokasi BOP tidak langsung jasa X proses 1 sebesar Rp1.022.222 ditambah proses 2 sebesar Rp748.611. BOP tidak langsung proses 2 Rp1.711.111 dari alokasi BOP tidak langsung jasa Y proses 1 sebesar Rp766.667 ditambah proses 2 sebesar Rp962.500. Kemudian total BOP dianggarkan Rp13.788.889 dari 12 juta proses 1 ditambahkan dengan BOP tidak langsung proses 1 Rp1.788.889. Kemudian total BOP dianggarkan proses 1 Rp13.788.889 dari BOP langsung proses 1 12 juta ditambah dengan BOP tidak langsung proses 1 Rp1.788.889. Kemudian total BOP dianggarkan untuk proses 2 sebesar Rp24.711.111. Dari perhitungan BOP langsung proses 2 23 juta ditambahkan dengan BOP tidak langsung proses 2 Rp1.711.111. Kemudian total BOP dianggarkan proses 1 Rp13.788.889 dari BOP langsung proses 1 12 juta ditambah dengan BOP tidak langsung proses 1 Rp1.788.889.
Kemudian total BOP dianggarkan untuk proses 2 sebesar Rp24.711.111. Dari perhitungan BOP langsung, proses 2 23 juta, ditambahkan dengan BOP tidak langsung proses 2, Rp1.711.111. Kemudian tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi. BOP dianggarkan proses 1 sebesar Rp13.788.889. BOP dianggarkan proses 2 Rp24.711.111. Satuan kegiatan proses 1 Rp542.500 per jam dari total perhitungan departemen proses 1 untuk produk A dan B. Satuan kegiatan proses 2 Rp271.250 per jam dari total perhitungan departemen proses 2 untuk produk A dan B. Dengan demikian, tarif BOP proses 1 menjadi Rp25 per jam. Dari perhitungan BOP dianggarkan Rp13.788.889 proses 1 dibagi dengan satuan kegiatan pada proses 1 Rp542.500 menjadi Rp25. Kemudian untuk tarif BOP proses 2 sebesar Rp91 per jam. Dari perhitungan BOP dianggarkan proses 2 Rp24.711.111 dibagi satuan kegiatan proses 2 Rp271.250 menjadi Rp91. Lalu selanjutnya adalah satuan kegiatan untuk masing-masing departemen produksi dan per produk. Terdiri dari keterangan, unit produksi, JKL per unit dengan satuan jam per unit, lalu satuan kegiatan dengan satuan jam. Perlu diketahui, di dalam soal tadi sudah dijelaskan untuk departemen proses 1 membutuhkan waktu 10 jam dengan komposisi 50% untuk produk A dan 50% untuk produk B. Sedangkan departemen proses yang kedua dengan waktu 5 jam dengan komposisi 60% untuk produk A dan 40% untuk produk B. Lalu pada kolom unit produksi untuk departemen proses 1 dan proses 2 untuk produk A dan produk B untuk masing-masing departemen proses yaitu sama sebesar 54.250 unit. Lalu satuan kegiatan itu didapat dari unit produksi dikalikan dengan JKL per unit. Untuk departemen proses 1 produk A sebesar 271.250 jam. Sedangkan produk B yaitu 271.250 jam. Lalu total dari departemen proses 1 sebesar 542.500 jam. Untuk departemen proses 2, satuan kegiatan untuk produk A sebesar 162.750 jam. Untuk produk B sebesar 108.500 jam. Lalu total untuk departemen proses kedua ini yaitu sebesar 271.250 jam. Lalu selanjutnya adalah BOP per produk yang terdiri dari keterangan, tarif BOP dengan satuan rupiah per jam, satuan kegiatan dengan satuan jam, lalu BOP dianggarkan dengan satuan rupiah. Pada kolom tarif BOP, untuk mencari tarif BOP itu sendiri sudah dijelaskan pada slide yang ke-53. Sedangkan satuan kegiatan dalam satuan jam sudah dijelaskan pada slide 54. Untuk rumus BOP dianggarkan itu sendiri dari tarif BOP dikalikan dengan satuan kegiatan. Untuk departemen proses 1, produk A, tarif BOP sebesar 25 dikalikan dengan satuan kegiatan sebesar 271.250. Lalu dihasilkan BOP dianggarkan sebesar 6.894.445. Untuk produk B, tarif BOP sebesar 25, satuan kegiatan 271.250 dan BOP dianggarkan sebesar 6.894.445. Lalu untuk departemen proses 2, produk A, tarif BOP sebesar 91 dikalikan dengan satuan kegiatan dengan jumlah 162.750 dan BOP dianggarkan sebesar 14.826.667. Untuk produk B dengan tarif BOP sebesar 91 dan dikalikan dengan satuan kegiatan sebesar 108.500 dan menghasilkan BOP dianggarkan sebesar 9.884.445.
Lalu untuk total dari Departemen Proses 1 sebesar 13.788.889. Sedangkan total untuk Departemen Proses 2 yaitu sebesar Rp24.711.111. Lalu untuk selanjutnya yaitu menghitung harga pokok penjualan per produk yang terdiri dari keterangan produk A dan produk B. Yang pertama, biaya bahan mentah langsung yang diambil dari soal. Lalu biaya tenaga kerja langsung tidak diisikan, lalu biaya overhead pabrik diambil dari slide sebelumnya yang sudah dihitung pada slide 55, dan juga BOP dianggarkan juga didapat dari slide 55. Lalu untuk harga pokok produksi untuk produk A yaitu sebesar Rp1.999.721.111. Lalu untuk produk B yaitu sejumlah Rp1.112.778.889. Untuk harga pokok produk tersebut didapat dari biaya bahan mentah langsung ditambahkan dengan total BOP yang dianggarkan. Lalu untuk unit produksi per unitnya, produk A sebesar 54.250 dan untuk produk B sebesar 54.250. Itu diambil dari soal. Lalu untuk HPP per unit, yaitu produk A sebesar 36.677 dan untuk produk B sebesar 20.512 per unit. Hal ini didapat dari harga pokok produk dibagi dengan unit produksi. Lalu untuk selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha, yaitu dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, meningkatkan penjualan untuk menambahkan keuntungan. Yang kedua, mengembangkan produk baru, yaitu jaket denim. Yang ketiga, menambahkan desain dengan inovasi-inovasi baru yang up to date dan kekinian. Lalu yang keempat, mengembangkan dan menyesuaikan dengan segmen pasar yang ada. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.